Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lupa ngapusnya nih. Hari ini agendanya adalah rilis tugas. Tugasnya itu tentang API, API ya. Sebentar. API. Apa tadi? API, application. Padahal tadi ada tulisannya, nggak kebaca ya. Application, programming, interface, interface. Nah, tugas kalian itu nanti ini ya, application programming interface. Tugasnya adalah konsum API. Apa itu konsum API? Menggunakan. Kalian baru menggunakan saja. Ada API yang sudah jadi, kita akses, ya, kita ambil data atau kita lempar data, ya, misalnya kayak API Facebook. Kita login, artinya kita ngirim data username dengan password ke sana, terus nanti dia bakal balikin status, ya, dan sebagainya. Nah, itu yang disebut dengan konsum API. Jadi kalian belum sampai ke tahap ngoding. Artinya kalau sudah ke ngoding itu kalian konsumnya pakai bahasa pemrograman. Kalau ini kalian menggunakan tools dulu nanti, ya. Nah, saya jelasin dulu panjang tentang application programming interface. Jadi kalau ngomongin interface, ingat interface. Ini pembelajarannya ada di IMK ya. Interaksi manusia komputer. Nah, ini sebagian besar nih yang dibahas adalah tentang interface. Apa itu interface? Antar muka pengguna. Kalau bahasa bahasa Indonesianya. Maksud antar muka seperti apa? Antara muka saya dan muka Anda gitu ya. Apa itu antar muka? Interface. Halo, kok diem? Apa? Bagus. Tampilan yang di depan kita. Tampilan aplikasi ya. Oke. Sekarang saya tanya nih. Saya mau nge-close halaman ini. Saya mau nge-close aplikasi whiteboard ini. Gimana caranya? Ini ya. Karena atas ya. Kalau mau minimize, kenapa harus ini? Kenapa harus tombol X untuk nge-close? Kenapa kalau minimize cukup garis saja? Simbol. Apa ada konsorsium dirapatin, seluruh dunia diundang dari negara-negara. Yuk rapat, kita putuskan sama-sama. Untuk nge-close kita pakai tombol lambangnya X. Untuk minimize kita pakai tombol lambangnya underscore. Apakah seperti itu? Apakah ini aplikasi seluruh dunia sama? Sama nggak seluruh dunia? Untuk minimize pakai ini nggak? Di Linux kayak gitu juga. Maximize juga pakai kayak gini, maximize, minimize. Close juga kayak gini, pakai tanda X gini, warna merah biasanya. Apakah ada kesepakatan?
aplikasi selama terus kita buat status dulu kan kayak kurang kurang dipahami oleh banyak orang gitu. Sah tak kalau misalnya saya bikin tombol close? Saya tidak mau, saya pengen beda. Aplikasi saya untuk nge-close lambang tombolnya bulat. Tidak salah kan? Tapi kenapa tidak kata yang bikin kayak gitu? Rata-rata semua aplikasi, kalian pun otomatis kalau disuruh bikin aplikasi untuk nge-close bikin tanda X. Itu lahir dari kebiasaan. Sebenarnya kalau orang yang tidak pernah pakai aplikasi, benar-benar buto sama sekali, terus kita ajarin, Pak kalau mau nge-close tekan tombol yang bulat. Kita ajarin dia pakai aplikasi kita yang kita bikin, kalau nge-close pakai tombol bulat. Nanti dia biasa, karena dia pakai aplikasi kita terus, nge-close tombol bulat, pas disuruh pakai aplikasi Windows, ini nge-close-nya mana ya? Ini Pak yang di ujung sini. Loh, kok beda tombolnya? Nah, karena kebiasaan. Tidak pernah ada di apa kesepakatan untuk tombol-tombol tuh pakai ini pakai itu tidak pernah. Ya. Nah, cuman kalau di IMK itu ada namanya bahasa universal. Apa itu bahasa universal? Apa? Menyeluruh ya. Maksudnya itu semua orang tahu. Di negara lain pun sama. Iya, bahasa apa? Apakah bahasa Inggris? Apakah bahasa tubuh? Atau bahasa pemrograman? Yang disebut dengan bahasa universal? Di IMK tuh ada tuh belajar. Sekarang saya tanya, kalau saya gambar ini, jangan dibully ya. Saya tidak bisa gambar. Nah, apa yang langsung kepikiran? Ya, laki-laki dan perempuan, pria dan wanita. Ada yang ngajarin? Ada tidak yang ngajarin dari kecil? Anak-anakku ini lambang untuk cowok, ini lambang untuk cewek. Gak pernah diajarin. Hah? Masa? Exactly kayak gini. Ini nih lahir dari representasi pemandangan kita. Cowok itu ya pakai celana, cewek itu tinggal kasih lambang segitiga seolah-olah pakai rok, gitu kan? Dan mungkin kita sering lihat di toilet, benar nggak? Lambang toilet. Kalau dulu sih kayak gini, ya. Kalau sekarang nggak tahu ya, macam-macam simbolnya, ya. Nah itu, jadi yang disebut bahasa universal itu apa? Bahasa visual, bahasa gambar. Ketika saya gambar bentuk tong sampah, bikin aplikasi nih, saya bikin tombol bentuk tong sampah, apa yang kepikiran pertama kali? Menghapus, delete, ya kan? Tidak perlu saya bikin, saya tambahin tulisan delete, tidak perlu lagi sebenarnya. Cukup icon saja itu sudah representatif. Ya, nah bahasa universal itu bahasa visual. Nah sekarang interface yang disebut dengan interface itu antar muka tadi. Jadi bukan cuma aplikasi. Betul kalau misalnya ini interface Pak. Ada tombol ini, ada tombol untuk nge-close ini. Terus kita bisa nulis-nulis, bisa ganti warna pena misalnya. Ya. Ini interface. Ya, ini interface, benar interface. Apakah hanya ada di aplikasi? Enggak. Kalian bawa motor ya? Pernah bawa motor lah, semuanya dah. Iya kan? Ya. Kalau mau ngebut macam mana caranya? Ngegas. Ya, ngegas ya. Gimana cara ngegasnya?
Iya, anggaplah sudah jalan dulu. Anggaplah sudah jalan, kita pengen ngebut. Gimana caranya? Ngegas. Ya, ngegas ke bawah. Ya kan? Itu yang kalian akses, pedal yang kalian pegang untuk ngegas, itu interface. Gak mungkin kan kalian langsung ngegasnya, oh saya pengen ngebut, langsung narik tali atau narik kabel untuk ngegasnya dari mesin. Zen, zen, zen. Atau misalnya ngerem lah, ngerem. Ngerem, kayak mana ngerem? Kalau motor yang manual, ya motor yang manual remnya di kaki. Kalau yang matic kan di tangan semuanya, ya kan? Ngeremnya pakai ini kan? Dado kan langsung megang bannya untuk berhenti, atau pakai kaki diginiin, nggak mungkin kan? Nah disediakanlah pedal yang berinteraksi dengan kaki kita, atau ini pedal pegangan yang berinteraksi dengan tangan kita. Itu interface. Jadi interface itu yang menjembatani interaksi antara user, pengguna, dengan sistem. Sistem apa saja, bukan cuman aplikasi. Kamu mau nge-close, disediakanlah tombol close. Ya kan? Kamu mau ngerem, disediakanlah pedal rem. Gak mungkin langsung megang ban. Dibikinlah interface-nya sedemikian rupa. Ini interface. Nih, ada tombol-tombolnya, ini interface. Ya, bisa enggak Pak saya ngidupin ini langsung dari dalam? Bisa wae. Dari circuit boardnya misalnya, atau kabel-kabel disatuin, tek baru hidup dia. Cuma kan tidak umum jadinya kan. Kalau kalian yang ahli dalam proyektor mungkin bisa. Ah Pak, saya enggak pakai tombol-tombol ini pun saya bisa mengoperasikan infocus. Ya iya, kamu ahli. Cuma ini kan dibuat biar dipakai oleh orang banyak, bukan cuma yang ahlinya saja. Kalian bikin aplikasi itu biar dipakai oleh orang banyak, bukan cuma kamu baik. Seperti tadi, saya mau bikin tombol close, lambangnya bulat. Tidak ada yang nyaman pakai aplikasi kalian. Yang bisa pakai paling kalian sendiri, karena yang paham kalian sendiri. Kayak gitu. Oke, sampai di sini nyambung interface. Nah, ada lagi namanya application programming interface. Saya tanya nih, saya tanya, apa yang terpikir ketika saya bikin tulisan seperti ini? Tunggu dulu ya, sambil berpikir, lagi azan.
lagi azan. Sudah ada mic ya sini ya. Tigo masjid ya. Oke, kita lanjut lagi. Ya, saya cerita dikit lah. Saya itu belajar. Kalau kita tuh kan belajar dari siapa saja ya. Kalau saya pribadi siapa saja lah belajar. Waktu saya S2 di ITB, kejadiannya persis kayak gini. Lagi azan, kemudian dosen saya berhenti ngajarnya. Dia duduk dulu, lagi azan ya. Dan dosen saya itu dia non muslim. Ya, bahkan sampai dia itu apa? Karena nggak tahu azan itu selesainya di mana gitu kan. Ketika agak hening dikit, dia berdiri lagi mau ngajar. Ternyata masih lanjut aja, duduk lagi dia. Jadi kami kasih tahu belum Bu, belum. Ya, jadi kalau ya seperti itulah nyatanya orang Indonesia tuh, saling menghargainya orang Indonesia tuh macam itu. Ya, jadi kalau misalnya ada yang mau ngobrak-ngabrik Indonesia itu karena memang iri dengan persatuan dan kesatuan Indonesia. Ya, kita juga jangan gampang lah, jangan gampang terhasut, jangan gampang baper, gitu kan. Terus kalau ada berita-berita tuh
cross check, benar-benar cross check dulu, jangan jadi pelaku yang ikut menyebarkan. Ya, ketika ada mungkin di grup keluarga mungkin kan ada dapat di WA gitu kan, berita-berita apa macam mana gitu kan. Nah, itu cross check dulu, jangan kita jadi ikut penyebar gitu ya. Karena utuhnya suatu negara itu karena ada persatuan dan kesatuan. Kalau misalnya terbelah saja jadi dua kelompok, ada dua kelompok yang apa istilahnya saling gontok-gontokan. Nah, itu gampangnya tuh negara lain masuk untuk ngasut. Gampangnya. Ya. Beberapa kali terjadi di provinsi-provinsi, cuman dirahasiakan. Tidak ada pernah diangkat ya ke berita, ke ini tidak pernah diangkat karena takutnya menyebar ke provinsi yang lain. Ya, konflik-konflik seperti itu jangan sampai terjadi lah ya, karena nanti yang rugi kita sendiri. Oke, kita lanjut. Nah, apa yang terpikir ketika ada tulisan seperti ini? Start video, stop video, pause video, close video, open video. Ketika saya akses ini atau eksekusi ini, start video, apa yang terpikir? Memulai video. Kalau stop video? Iya. Kalau pause? Ya, menjeda sementara. Kalau close? Tutup, open? Ya. Ini adalah contoh interface. Ini interface juga. Yang disebut dengan application programming. Dia secara programming. Nggak ada GUI-nya. GUI-nya nggak ada. Ya, graphic user interface-nya nggak ada. Adanya cuman teks. Nah, jadi yang disebut API, contoh sederhananya adalah seperti ini. Ya. Bisa jadi kita memanggilnya start video ABC misalnya atau abc.mp4 misalnya. Nah, ini salah satu contoh dari application programming interface. Kita mengakses programnya, mengakses sistemnya menggunakan bahasa pemrograman. Ini sini belum kelihatan ya bahasa pemrograman apa. Cuma udah kelihatan ini adalah prosedur yang disediakan oleh suatu sistem, kita bisa mengaksesnya. Ya. Nah, sekarang saya kasih contoh. Windows itu dia kalau misalnya kalian lagi bikin lagi buka program lah dan programnya error, itu biasanya ada muncul pop-up box ya. Error terjadi ini. Terus ada tombol OK, tombol apa gitu ya. Nah, ini saya contohin, saya pakai VBS, Visual Basic Script. Ini contoh API yang disediakan oleh Windows. Jadi sudah ada nih di Windows. Kalau di Windows itu API-nya nih bisa kita panggil, prosedur-prosedurnya ini bisa kita panggil. Kalau di Windows itu dia tersimpan dalam bentuk file DLL. Kalau kalian lihat di Windows sering nemuin file .dll itu biasanya library. Nah, di library itu kita bisa mengakses metode-metode ataupun prosedur-prosedur. Salah satu contohnya adalah ini, message box. Saya bisa nampilin message box punyanya Windows dengan mengaksesnya seperti ini. Halo, 3 silakan pilih. Halo ini adalah message-nya. 3 ini adalah kode tombol. Jadi kode tombolnya ini banyak. Kalau 1 itu cuma tombol OK. Kalau 2 yes no. Kalau 3 yes no cancel. Itu ada dokumentasinya. Ya. Ciri-ciri dari application programming interface itu kita untuk tahu cara menggunakannya kita harus baca dokumentasi. Ya. Pak, apa sih 3 ini?
apa sih yang ini untuk apa, yang sebelah sini untuk apa, kita nggak tahu. Kita harus baca dokumentasi istilahnya. Nah sekarang saya coba running ya, saya coba running. Nah ini muncul message box, ada tulisan halo, ada tulisan silakan pilih, ini untuk title-nya. Terus ada 3 tombol, yes, no, cancel, ya, tidak, batal. Ya. Nah, jadi di beberapa sistem yang sudah jadi itu mereka menyediakan API. Dalam bentuk apa? Ada dalam bentuk nih macam-macam API-nya adalah bentuk RPC, remote procedure call, pemanggilan prosedur secara remote. Ya, contohnya tadi message box tadi saya panggil, atau bahkan ini kebetulan sistemnya di satu tempat ya. Saya mengaksesnya di sini, sistemnya ada di sini. Bisa jadi sistemnya ada di server, kita panggil prosedurnya secara remote melalui jaringan. Ya, ada lagi namanya web service. Nah, web service ini disediakan biasanya via HTTP, protokol HTTP, web service. Ada lagi namanya REST API dan RESTful API. Ini sama, protokolnya protokol HTTP. Maksudnya apa sih protokol HTTP? Nanti saya kasih contoh. Terus ada lagi namanya SWAP. SWAP ini biasanya di aplikasi Java. Ya. Kalau kalian bangun aplikasi Java, terus ingin berkomunikasi antar sistem atau ke sistem yang lain, yang beda platform, itu bisa biasanya pakai SOAP ini, SWAP, ya, untuk Java. Nah, yang akan jadi tugas itu, ini yang gampang aja nih. Sorry, ya, web service, lebih tepatnya yang ini, yang RESTful API. Contohnya seperti apa? Nih, sebentar. Saya buka browser dulu. Sampai sini sudah nyambung lah ya, udah kebayang ya yang disebut API. Nah, sekarang kita lihat contoh nyata dari API. Nah, untuk kalian nanti itu kalian bisa untuk tugasnya nanti silakan pilih. Ini saya ada rekomendasi. Ini API-nya public, bisa diakses ya, dan gratis. Ya, cukup registrasi kalian bisa mengakses API-nya. Caranya searching aja GitHub public API. Ya, ini keywordnya. Googling aja nanti GitHub public API ya. Nah, di sini isinya adalah list API dari berbagai macam-macam. Ya, API-nya mau apa? Sini ada wibu yang suka anime. Nah, sini ada anime. Nah, anime chance, anime quotes, anime facts, anime news, ya. Ada manga, ya. Ada ya. Yang mana? Nyambungin ke virtual akun bank itu. Misal kalau konten coklat itu pasti ada virtual akun. Ya, antara misalnya Tokopedia ya, antara Tokopedia dengan bank itu kan harus ada komunikasi.
dari aplikasinya si Tokopedia dengan aplikasi bank. Itu mereka pakai API komunikasinya. Mau coba? Nih, kalau misalnya kalian mau pakai, itu ada pihak ketiga. Contohnya Sendit. Sendit ini payment gateway. Jadi dia menyediakan jasa untuk misalnya kalian mau bikin e-commerce misalnya ya, pakai Sendit misalnya. Kalian taruh di e-commerce kalian untuk metode pembayarannya, nanti Sendit semua yang akan manage. Mau pakai virtual account, mau pakai ini, semuanya ada nanti pilihan. Bisa pakai GoPay, bisa pakai link aja segala macam. Itu Sendit yang nyediain. Nah, dia yang bekerja sama dengan, nah ini pihak ketiga, ya. Nah, dia bekerja sama dengan bank itu ada API untuk komunikasi dengan sistem banknya, kayak gitu. Ya, cuman bentuk API-nya seperti apa? Apakah dia pakai RPC atau pakai apa? Ataukah pakai protokol HTTP? Kalau HTTP itu untuk ukuran bank terlalu riskan, ya terlalu riskan. Rasa-rasanya kalau untuk finansial nggak pakai HTTP lah, ya karena terlalu publik ya kalau HTTP. Nih saya contohin satu news. Nih yang hobi main Bitcoin nih ada nih. Nah ini, bukan. Ini adalah hasil dari kita memanggil API. Saya kasih contoh. Nah, ciri-ciri API itu pasti ada dokumentasi. Karena kita harus tahu gimana cara pakai API-nya. Ini RESTful, ya. Kok nggak muncul ya? Oh, sorry. Nah, di dalam RESTful API itu ada istilahnya endpoint. Endpoint itu, nah ini misalnya. Nih. Tadi saya bilang RESTful API itu pakai protokol HTTP. Kenapa pakai protokol HTTP? Ya, kita bisa mengaksesnya lewat browser pun bisa. Karena browser itu komunikasinya pakai protokol HTTP. Ya. Nah, yang disebut dengan endpoint itu yang mana? Nih, di News API ada 2 endpoint. Ada 3. Satu ini. Yang kedua, nih ada top headlines. Nah, di sini enak, koneksinya kenceng. Top headlines. Sama satu lagi source. Ini yang disebut dengan endpoint. Ya. Nanti pas presentasi nanti saya tanya-tanya ya. Mana endpoint, mana parameter. Ya. Nah, ini contoh endpoint. Ada 3 di News API, ada 3 endpointnya. Pak, cirinya apa sih endpoint? Lihat aja dia sebelum tanda tanya. Ya, karena kalau setelah tanda tanya itu sudah parameter. Ya. Saya kasih contoh pertama. Ini News API everything artinya digunakan untuk mencari mencari di jutaan artikel, lebih dari 80.000 sumber berita, ya baik yang besar ataupun cuma blog, ya. Ini contoh, nah nih, saya bisa mengaksesnya lewat ini aja nih. Cuman ada syaratnya, yaitu API key. Masing-masing RESTful API itu beda-beda. Ada yang membutuhkan token, ada yang membutuhkan
harus pakai OAuth token kayak Facebook, Twitter, Instagram itu harus pakai OAuth token. Satu lagi ada yang cukup pakai API key kayak Google Maps. Google Maps itu kita cukup punya API key-nya, itu kita bisa akses Google Maps API. Ya, kalian bisa bikin aplikasi yang manfaatin Google Maps. Ya, dengan cara mendapatkan API-nya. Nah, bikin aplikasi-aplikasi itu yang untuk mengakses map-nya itu pakai RESTful API. Kita butuh API key untuk mengaksesnya. Ya, nah ini saya contohin. Nah, kita melakukan request, endpoint-nya adalah everything. Parameternya ada berapa parameternya? Kelihatan nggak? Saya taruh di sini. Ini endpoint. Parameternya ada berapa? Ada 2. Apa saja? Q dan API key. 2 ini parameternya, Q dan API key. Pak tahu dari mana parameternya yang dipakai adalah Q dan API key? Baca dokumentasi. Jadi untuk endpoint everything, parameter yang bisa kalian lempar itu ini Q. Q itu keywords yang mau dicari. Pak bisa dong Pak saya mau mencari tentang Jambi? Bisa. Ganti aja Bitcoinnya dengan Jambi. Kita ganti ya, Jambi. Nah, dapat ini berita-berita tentang Jambi. Coba ya kita cari Jambi. Ah tuh, Muaro Jambi, apalagi nih? Hardani Triyoga Jambi, setang motor terlilit kabel wifi, mahasiswi tewas digilas truk. Masya Allah. Ya. Nah, Jalan Jambi Bulian, hati-hati ya. Universitas Jambi diharapkan lahirkan kontribusi konstitusi bangsa dan seterusnya. Ya. Pak gratis dong ini, gratis. Bisa dong kami bikin website berita, tidak perlu gaji wartawan. Bikin website berita, ambil datanya dari News API saja, bisa. Silakan. Cuman bisa kena pasal plagiat. Karena ini ada sumbernya. Sumbernya adalah FIFA.co, mana source-nya? Source. Nah, ini source-nya Reuters. Oh ya, ini bahasanya bahasa Inggris masih. Pak, bisa bahasa Indonesia apa? Bisa. Di sini ada parameter language. Nah, tinggal kasih parameter language. Kasih dan language. Nah, tuh sudah ada. Dan language ID. ID ini apa? Indonesia. Itu kalian harus baca the 2 letter ISO. Ya, karena ISO kalau angka ISO-nya beda, bisa jadi beda, bukan ID. Kalau ISO ini kebetulan dia ID yang Indonesia. Ya. Nah, asik ya kalau zaman sekarang. Zaman saya kuliah dulu, waduh. Internet itu mahal sekali. Untuk download musik 3 mega itu harus menghabiskan Rp10.000. Kalau sekarang Rp10.000 udah dapat berapa giga? Kalau IM3 aja ada 1 giga 1 hari itu 3.500. Nah, 1 giga 1.000 lagi. Ya, zaman saya dulu saya pengen download musik MP3 besarnya 3 mega. Saya harus ngisi pulsa sebesar Rp10.000. Zaman saya S1 dulu. Sekarang bandwidth udah gede-gede. Bahkan saya dulu sempat dulu itu baru-barunya musim kalau untuk rek ketik rek spasi.
Wah, itu lagi boomingnya di zaman saya. Iya, iya, aneh-aneh aja. Kemudian mulai saya coba prediksi lah gitu kan. Ketika sudah pakai aplikasi chatting yang bisa nelpon. Waktu itu saya pakai apa ya? Yahoo Messenger. Dulu chattingnya pakai Yahoo Messenger. Installnya di HP Nokia. Pernah pakai HP Nokia? Oh, berarti kalian masih ini ya. Sempat pakai HP Nokia? Yang benar. Ada center. Itu zaman SD ya berarti kalian ya. Saya Nokia tuh pakai 6600, 7610. Itu aplikasinya Symbian. Waktu SMA itu saya sudah pakai Nokia itu tuh SMA. Saya jualan waktu itu, jualan tema waktu SMA itu. Sudah punya komputer di rumah, ada dapat aplikasi untuk bikin tema Symbian, aplikasi Symbian. Saya bikin tuh. Saya bikin tema apa untuk istilahnya apa? Temanya itu bisa wajah sendiri gitu. Jadi silakan kalau mau bikin tema wajah sendiri kasih ke saya fotonya, saya bikinin temanya. Sampai ke sinyalnya itu wajah Anda gitu. Sinyal, sinyal yang barnya itu. Nah, itu tuh wajah Anda. Nah, itu saya jual satu temanya Rp5.000. Murah sekali ya. Kalian jajan waktu SMA jajan berapa? Tidak mungkin 5.000. Pasti di atas 10.000 lah. 15.000, 20.000. Anak SMA zaman sekarang siapa yang nggak pakai motor? Ada lah mungkin beberapa ya. Zaman saya pakai motor itu, yang pakai motor itu ya orang-orang yang lumayan menengah ke atas. Zaman saya. Ya. Berarti saya tua banget ya. Ada yang tahu umur saya berapa? 35. Bener, dari tua banget saya ya. Ada yang tahu umur saya berapa? Di atas 30 atau di bawah 30? Di atas 30. Di atas 35, di bawah 35? 32, iya betul. Enggak lah, saya enggak pernah sakit hati lah. Kalau ditebak-tebak, saya pernah ditebak umurnya 40 kok. Nggak tahu itu bercanda atau serius ya. Oke, ini yang ISO tadi, ISO 639 Indonesia itu kodenya loh, ini ID ya. Jadi beberapa ISO itu dia beda ya. Jadi kalian harus sesuai. Ini sudah saya enter belum ya? Belum ya. Saya enter. Nah, hasilnya 64 artikel. Nah, ini sumbernya fifa.co.id. Ya. Jadi kalau misalnya kalian mau bikin website berita, ngambilnya dari news API, ngutip disebutin sumber dari fifa.co.id misalnya, disebutin itu nggak apa-apa, ngutip. Tapi kalau misalnya berita ini kamu ilangin fifa.co.id-nya, kamu posting di tempat kalian, di website kalian, benar-benar sama isinya, kena plagiat. Ya. Yang pertama dari Google aja udah ketahuan si Google. Karena biasanya bikin website berita tuh ngejar AdSense. Ya, kita taruh AdSense biar dapat ya duit lah, cuan ya. Iya. Pak emang berantakan gini ya? Kita beautify.
Ini adalah JSON ya. Ini JSON. Tahu JSON? JavaScript? Oh, oke. Sering ya? Pernah pakai JSON? Bikin apa? Belajar API? Sudah. Sudah pernah bikin aplikasi? Belum. Oke, berarti setelah ini kalian bikin aplikasi. Tenang. Di dokumentasi itu semuanya ada nih. Nih. Kalau tadi kita mengaksesnya pakai ini URL, kalau misalnya disuruh bikin aplikasi, nah ini di sini ada juga dokumentasi. Kalau misalnya mau pakai Node.js kayak gini, kalau mau pakai Python seperti ini, mau pakai PHP seperti ini. Nah, sudah disediain lagi library-nya. Kita tinggal pakai aja. Ya. News API get everything. Ini parameter. Ya sama. Kalau yang ini tadi parameternya di sini. Ya. Ini kan kelihatannya berantakan ya. JSON Beautify. Beauty. Cantik. Nah, itu. Sudah ada isinya. Reviewer. Ini sama, cuman nggak berantakan. Kalau ini kan JSON formatnya, nah kita bikin seperti ini. Ada 64. Status oke, ini kan status oke nih. Kalau kayak gini kan payah bacanya ya. Nah, ini artikelnya ada 20 isinya. Nah, ini. Ya, bahkan kita dapat gambarnya nih. Nih kecelakaan mahasiswi. Oh, baru ya, 13 Oktober. Ya. Nah, jadi kalian seperti itu cara mengakses API. Ya. Bisa ya? Nanti kalian pakainya itu aplikasi Postman. Untuk minggu depan yang presentasi itu yang genap berarti. Ya. Jadi habis ini kalian bagi kelompok, nanti yang genap juga bagi kelompok, saya kasih tahu di WA. Yang online juga bagi kelompok. Kalau yang online nanti pakai Zoom. Yang online presentasinya pakai Zoom. Ya, kalau misalnya mereka bisa, nanti kita tampilin di sini. Ya, silakan kalau kalian mau bertanya gitu ya. Nah, ini Postman. Jadi nanti silakan bawa laptop per kelompoknya, ya presentasinya pakai Postman aja. Maksimal 3, minimal 2. Bagi sendiri aja ya. Mau saya yang bagi? Saya yang bagi atau bagi sendiri? Bagi sendiri atau saya yang bagi? Nah, ini sudah ada nih. Mana tadi? Oh, ini. Nah, jadi caranya ini saya hapus dulu. Biar kalian tahu ya caranya. Jadi asik sekarang itu misalnya kalian mau bikin SMS gateway, nggak perlu kalian beli server SMS gateway. Ada pihak ketiga yang menyediakan. Ya, contohnya ini Nusa SMS. Kita tinggal akses API-nya saja. Ya, untuk ngirim SMS macam mana, untuk ngirim WA macam mana, ada API-nya. Ya. Nah, contoh tadi yang News API, ini misalnya tugas kalian ya. Nah, nanti koordinasi di grup, jangan sampai ada yang menggunakan API yang sama. Harus beda-beda setiap kelompok. Misalnya, ini kelompok ini Facebook, jangan ada lagi yang ngambil Facebook, API Facebook. Nggak boleh double. Ya. Ini contoh. Jadi di Postman nanti kalian bikin collection baru, new collection.
Nah, contohnya tadi ini saya mau bikin news API. Ini untuk news collection. Nah, sudah ini news API, tinggal add request. Add request. Apa maksudnya request? Yang ini tadi. Yang mana tadi? Ini ya. Ah, ini tadi request tadi. Ya. Dan request itu ada macam-macam metodenya. Ada get, ada post. Pak, gimana cara kami mengetahui metode yang dipakai get atau post atau put atau patch? Lihatnya di dokumentasi. Di sini akan tertulis nih. Nah, untuk mengakses berita, metode yang dipakai adalah get. Ya. Kalau post dia salah, nggak bakal ada hasilnya. Ya. Selain get ada nggak ya? Kalau nggak salah ini isinya cuman untuk ngambil aja ya, nggak ada dia selain get. Kalau post ini contohnya seperti kalau misalnya login, kita ngirim data, nah itu post ya. Ada lagi put, ada patch. Put dengan patch ini biasanya dipakai untuk ngedit. Ada lagi delete. Delete ini untuk menyampaikan perintah untuk penghapusan ya. Jadi ini sudah disediakan protokolnya. Nah, saya contohin yang get tadi. Nih, kalau pakai Postman, kalian cukup paste saja. Di atas ini cukup paste endpointnya. Ini saya hapus. Ya. Jadi di atas ini cukup endpointnya saja. Ya, disinilah kalian bisa ngisi parameternya. Seperti Q tadi, value-nya Jambi. Nanti dia akan nulis sendiri di atas. Ya. Terus API key, value-nya ini. Terus language ya, language ID. Kalau saya sudah register, nih sudah login, ya harus login di beberapa API itu harus login, ya. Nah ini API key-nya. Setelah login bakalan dapat nih API key-nya. Inilah yang dipakai. Ini sama nih API key-nya. Ini punya saya. Nah nanti tinggal send. Yang dapat itu JSON juga. Nah, cuman dia sudah langsung cakep. Nggak perlu lagi kita beautify. Oke, karena di sininya udah pretty ya. Kalau mau raw juga bisa, berantakan tadi, ya. Kalau mau di-pretty-in JSON, nih. Nah, dan dia juga ada macam-macam. Respon, ini namanya response ya. Ini ya, response. Responsnya macam-macam. Ada yang JSON, ada yang XML, ada yang HTML. Macam-macam dia responsnya. Tapi yang paling banyak API itu responsnya berupa JSON. Seperti ini. Nanti di pemrograman gimana cara makainya, Pak? JSON kalau di PHP itu kalian tinggal di encode. Kalau di encode dia bakalan jadi array. Kalau di PHP. Di Python juga di encode juga, ada encode-nya. Ya. Yang awalnya data seperti ini itu bisa berubah langsung jadi array. Cara mengakses array-nya gimana, Pak? Ya udah seperti biasa, pakai pengulangan. Array udah belajar kan ya? Array. Sudah kan? Oke. Nah, jadi tugasnya silakan aduh, repot ya ngajar di masa pandemi. Oke. Nah, tugasnya yang pertama itu pilih API-nya apa, API-nya yang mau digunakan, gunakan aplikasi Postman, ya, terus bikin collection
di mana isinya itu ada request. Requestnya minimal 10. Minimal ada 10. Maksudnya apa Pak? Minimal 10. Ini contohnya di Nah, sorry ini banyak banget ya. Misalnya Nah, ini deh. Nah, ininya ada 10. Ada 10 request. Ya, kalau ini kan banyak nih. Ya, ada 10 request yang minimal. Kalau lebih banyak lebih bagus. Dapat nilai tambahan. Oke. Dan kalian harus bisa menjelaskan ini fungsinya untuk apa? Kalian bikin request seperti ini. Tujuannya untuk apa? Pak, kami dapat API yang endpoint-nya itu cuman 2, Pak. Seperti News API ini tadi, endpoint-nya cuman 3. Gimana cara kami mau bikin 10? Pertama, kalian usahakan cari yang endpoint-nya lebih dari 10. Jadi kalian bisa seleksi. Oh, kami pakai endpoint ini aja. Ya. Tapi kalaupun misalnya nggak dapet, kalian bisa variasiin di bagian parameter. Everything ini bisa jadi 3 misalnya. Kalian bikin 4 misalnya. Everything ini untuk 4 request. Yang pertama request itu menggunakan query. Yang kedua, Pak, kami mau bikin request yang kedua nih masih endpoint everything juga, tapi kami hanya ngambil yang berita yang domainnya fifa.co.id. Jadi yang lainnya enggak. Artinya pakai yang ini, domains. Ya. Terus yang ketiga masih yang everything, kami mau ngambil berita, seluruh berita dari tanggal ini sampai tanggal ini. Ya, itu boleh, silakan divariasiin lah. Tapi usahakan cari yang endpoint-nya lebih dari 10. Jadi kalian bisa seleksi. Oke, sampai di sini paham ya? Jadi setelah kalian bikin collection, minggu depan kita mulai presentasi. Yang presentasi adalah kelompok yang genap. Karena minggu depan jatah yang masuk adalah yang genap. Oke. Berarti yang ganjil dapat rezeki. Ya, rezekinya 2 minggu. Oke. Halo? Itu saja untuk tugas. Ada pertanyaan tentang tugasnya? Jadi nanti install ya, Postman-nya install. Ada pertanyaan enggak? Ya, boleh. Ya. Oke, kalau nggak ada sampai di sini perkuliahan kita. Beneran nggak ada ya? Oke lah. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, saya lupa. Bagi kelompok. Bagi kelompok yang sekarang. Iya, yang ganjil silakan bagi kelompok. Tulis di kertas. Yang genap nanti di WA. Minimal 2 orang, maksimal 3 orang.
Nah, kalau sudah boleh dikumpulkan.